100 ml air hangat tuang ke dalam wadah. Tambahkan 20 gram gula pasir atau setara 1,5 sendok makan. 3 gram ragi instan. Aduk rata. Masukkan 1 butir telur. Aduk kembali hingga tercampur rata. Lalu masukkan 3 gram wijen hitam atau setara 1 sendok teh. 1 batang daun bawang yang sudah diiris, ini diambil bagian daunnya saja ya. 2 sendok makan minyak goreng. Masukkan 300 gram tepung prosedam. Setengah sendok teh garam. Aduk rata. Karena adonan sudah mulai terasa berat, ini bisa langsung diulek menggunakan tangan. Ulun sebentar sampai adonan menjadi kalis atau sampai menggumpal ya, tidak perlu sampai kalis elastis. Setelah adonan kalis seperti ini, istirahatkan selama 10 menit dan tutup menggunakan kain bersih. Jika sudah diistirahatkan, pindahkan adonan ke dalam bidang datar, kemudian bagi menjadi 16 bagian. Atau jika ditimbang ini beratnya 30 gram. Lalu bulat-bulatkan adonan terlebih dahulu. Ambil adonan dari yang pertama kali dibentuk dan sisanya ini ditutup agar tidak kering. Lalu pipihkan adonan membentuk oval. Kemudian lipat seperti ini dan agak ditekan agar nempel. Letakkan di atas nampan yang sudah dioles dengan minyak, lalu istirahatkan selama 25 menit. Jika sudah mengembang, ini digoreng dengan minyak panas menggunakan api kecil. Setelah bagian bawahnya kecoklatan, bisa langsung dibalik agar matang merata. Oh ya, jika ada yang masih putih seperti ini, bisa dibalik 2 kali ya. Kemudian angkat jika warnanya sudah golden brown. Belah roti menggunakan pisau gerigi di bagian tengahnya, tapi tidak sampai putus ya. Siapkan 1 sendok makan susu kental manis. Tambahkan 3 sendok makan penuh mayones. 2 sendok makan saus sambal. Lalu ini diaduk rata. Siapkan 100 gram abon. Oles roti bagian tengahnya menggunakan saus. Ini tipis-tipis saja ya. Lalu tabur dengan sedikit abon, tidak perlu terlalu banyak, kemudian tutup. Oles kembali bagian atasnya dengan saus. Lalu ditempelkan ke dalam abon. Dan hasilnya seperti ini ya. Untuk namanya ini roti libon atau roti lipat isi abon. Jika untuk jualan bisa dikemas dengan plastik OPP ukuran 8x12. Dan harga jualnya 2.500 per piece ya. Ini bisa untuk jualan di kantin maupun titip ke warung. Tekstur rotinya ini empuk. Dan rasanya gurih. 250 ml susu cair tuang ke dalam wajan. Tambahkan 250 ml air. 1 sendok makan gula pasir. Setengah sendok teh garam. Masukkan 2 sendok makan margarin. Kemudian aduk rata.
Ini dimasak sampai mendidih. Jika sudah mendidih seperti ini, masukkan 300 gram tepung terigu. Lalu aduk rata hingga adonan menjadi kalis atau menggumpal. Dalam proses ini gunakan api kecil agar tidak gosong. Setelah kalis bisa langsung matikan api kemudian angkat. Ulek adonan sampai teksturnya halus. Karena ini masih panas, aku gunakan spatula dengan cara seperti ini. Jika sudah cukup halus, ini bisa dibentuk bulat. Ambil adonan secukupnya atau dengan berat 30 gram. Lalu buat lubang di bagian tengah. Masukkan meses coklat secukupnya atau dengan berat 7 gram. Bisa juga diganti dengan coklat batang. Tutup hingga rapat. Ini dibentuk kerucut atau dumpling. Satu resep ini aku dapat 24 piece. Siapkan 3 sendok makan tepung terigu. Tuang secukupnya air. Lalu aduk rata. Untuk kekentalannya sesuai dengan keinginan ya. Masukkan kroket ke dalam adonan. Kemudian balut dengan tepung panir. Ini bisa dijadikan stop frozen food. Atau bisa langsung digoreng dengan minyak panas menggunakan api sedang. Kemudian balik. Goreng sampai benar-benar warnanya kecoklatan atau sampai benar-benar matang merata. Dan coklatnya itu leleh. Setelah warnanya golden brown lalu angkat. Siapkan plastik OPP ukuran 9x9 kemudian gunting bagian sisiannya. Kemas dengan cara seperti ini. Ini bisa untuk jualan 1.500 sampai 2.000-an ya, tergantung daerah masing-masing, bisa disesuaikan kembali. Atau dikemas dengan cara seperti ini, gunakan kertas cup dan mika ukuran 3XC. Ini cocok untuk usaha bakulan di rumah, titip warung maupun kantin. Tekstur luarnya crispy dan bagian dalamnya empuk ditambah dari lumernya coklat yang melimpah, ini enak banget. (300 gram tepung terigu aku gunakan pro sedang. Tambahkan setengah sendok teh garam. Aduk rata. Kemudian tuang 70 ml minyak goreng. Aduk rata sampai adonan berpasir. Lalu tuang 140 ml air. Aduk kembali hingga rata. Karena adonan mulai terasa berat, ini bisa diaduk menggunakan tangan. Ulek sampai adonan menjadi kalis. Jika adonan sudah tercampur rata dan kalis seperti ini, kemudian bentuk bulat. Oles permukaan adonan menggunakan margarin secukupnya. Bagian bawahnya juga ini dioles ya. Ini berfungsi supaya hasil adonannya nanti elastis atau menjadi lentur. Tutup dengan kain bersih dan istirahatkan kurang lebih selama 30 menit. Siapkan 5 buah pisang yang sudah matang. Di sini aku gunakan pisang kepok, bisa juga diganti dengan jenis pisang lainnya. Supaya mudah diajurkan, ini dipotong-potong terlebih dahulu. Jika sudah, sisihkan sebentar. Masukkan 1 sendok makan margarin ke dalam teflon. Masukkan pisang. Masak pisang sambil dihancurkan dengan cara seperti ini.
Kemudian tuang 100 ml susu cair. Tambahkan 1 sendok makan gula pasir. Masak sampai adonan agak kalis atau susunya ini kering. Setelah matang kemudian angkat. Untuk adonannya ini sudah didiamkan selama 30 menit dan hasilnya ini lumayan elastis ya. Aduk sebentar terlebih dahulu. Selanjutnya bagi adonan menjadi 16 bagian atau dengan berat masing-masing 31 gram. Bentuk bulat adonan. Letakkan kembali ke wadah sebelumnya. Tutup supaya adonan tidak kering, kemudian ambil satu bagian. Pipihkan menggunakan rolling pin setipis mungkin. Karena adonannya ini sudah elastis, jadi saat ditipiskan seperti ini tidak akan mudah sobek. Letakkan secukupnya keju cheddar. Letakkan pisang di bagian tengah. Dan terakhir meses coklat. Kemudian lipat membentuk martabak. Ini bisa dirapatkan dengan cara seperti ini ya. Lalu tutup. Bagian ujungnya ini bisa dirapikan supaya saat dimasak tidak kebuka. Goreng martabak pisang dengan minyak panas menggunakan api sedang cenderung kecil. Jika bagian bawahnya sudah kokoh, bisa langsung dibalik. Ini sesekali dibalik supaya mata merata. Jika warnanya sudah kecoklatan, kemudian angkat dan tiriskan. Martabak pisang ini hasilnya bagus banget dan tidak ada yang bocor. Satu resep jadi 15 piece martabak pisang coklat keju. Supaya lebih menarik bisa dialasi dengan kertas cut. Kemudian kemas menggunakan mika ukuran 6x. Martabak pisang coklat keju ini cocok untuk jualan 3 ribuan. Biasanya martabak seperti ini isinya kentang, tapi kali ini isiannya pisang coklat keju. Tekstur kulitnya crispy dan empuk dipadukan dengan manisnya rasa pisang, gurihnya dari keju. Dan manisnya coklat yang lumer ini mantul banget. Sangat cocok untuk ide usaha di rumah maupun titip jualan di kantin. Sekian dulu ya, terima kasih sudah menonton, semoga sukses.